Assalamualaikum, halo pamirsa sejangkau siar, kumaha daramang? Di desa Gunung Bulat Bogor, Masani memiliki tetangga seorang ustadz yang dituakan atau salah satu sesepuh desa tersebut. Dia orang yang baik, ramah, bergaul dengan siapa saja, dan selalu menolong siapa saja yang memerlukan pertolongan. Selain ilmu agamanya yang tinggi, Ustadz ini juga terkenal sakti yang memiliki ilmu kebatinan yang cukup hebat. Dia sering menyembuhkan orang yang sakit disebabkan penyakit yang tidak wajar. Pokoknya kesakitannya selalu digunakan di jalan kebaikan. Karena kesaktian yang sangat besar, menarik perhatian para makhluk gaib. Salah satunya sesosok tuyul gondrong. Tuyul gondrong ini merupakan tuyul yang langka. Selain pandai mencuri, dia juga memiliki kesaktian atau cakra yang lumayan besar, akan sangat berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Maka dari itu Pak Ustadz mau merawatnya. Karena emang si tuyul gondrong ini ingin sekali ikut dan dirawat oleh Pak Ustadz. Cukup lama tuyul gondrong ini berada di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz selalu memberikan kasih sayang selayaknya anak sendiri. Namun Pak Ustadz hanya merawatnya saja. Tidak menyalahgunakan tuyul gondrong tersebut untuk mencuri uang. Pak Ustadz bertemu tuyul gondrong tersebut ketika tengah malam jam 12 Pak Ustadz baru pulang dari mengajar di pengajian kampung sebelah. Saat melewati Rungkun Awi atau daerah yang banyak pohon bambunya yang gelap. Disitulah Pak Ustadz bertemu si tuyul gondrong. Namun Pak Ustadz awalnya tidak menghiraukannya, namun si tuyul gondrong terus mengikutinya dan meminta untuk ikut pulang bersama Pak Ustadz dan ingin dirawat oleh Pak Ustadz. Mau tidak mau Pak Ustadz pun mengajaknya pulang, karena tidak tega melihatnya. Walaupun makhluk gaib si tuyul gondrong tersebut tetaplah anak kecil, membuat hati Pak Ustadz tersentuh untuk merawatnya. Di rumah Pak Ustadz bukan hanya tuyul gondrong yang ingin dekat dan dirawat oleh Pak Ustadz, tetapi ada juga kuntilanak dan siluman macan. Namun mereka hanya numpang tinggal saja, tidak pernah mengganggu warga sekitar. Pak Ustadz memiliki seorang cucu yang sebaya dengan tuyul gondrong piaraannya tersebut. Tiap hari di waktu senggang, ketika tidak ada teman main, si cucu Pak Ustadz sering bermain dengan tuyul gondrong. Mereka terlihat akur dan bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Karena cucu Pak Ustadz juga sedari kecil mata batinnya sudah terbuka alias indigo. Jadi dia sudah tidak asing dengan yang namanya makhluk gaib atau hantu. Tuyul gondrong ini selain bisa mencuri uang dan memiliki kesaktian atau cakra yang besar, tuyul gondrong ini pun memiliki penciuman yang sangat tajam. Dia bisa mencium atau mendeteksi keberadaan harta karun yang ada di dalam tanah atau di dasar laut dalam sekalipun. Makanya Pak Ustadz mau merawatnya dan menjaganya, takut salah-salah tuyul gondrong ini jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seseorang. Dan pastinya tuyul gondrong ini akan memberikan kekayaan yang luar biasa bagi orang yang menyalahgunakan tuyul gondrong tersebut. 3 tahun berlalu semenjak tuyul gondrong tinggal di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz semakin hari kondisi fisiknya semakin menurun dikarenakan usianya yang sudah tua. Pak Ustadz pun sering sakit-sakitan. Dan seminggu kemarin pun Pak Ustadz sudah dirawat di rumah sakit. Namun sudah dibolehkan pulang karena sudah mulai membaik kondisi badannya. Namun belum sembuh total, Pak Ustadz pun masih harus beristirahat yang cukup di rumahnya. Namun kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Suatu hari ada seorang dukun sakti yang memiliki ilmu hitam, mengetahui keberadaan tuyul gondrong di rumah Pak Ustadz. Karena emang sudah sedari lama dukun tersebut mencari tuyul gondrong tersebut. Datanglah dukun tersebut ke rumah Pak Ustadz. Kebetulan Pak Ustadz baru pulang sholat Isya. Pak Ustadz pun tersontak kaget melihat dukun hitam itu menghadangnya di depan rumah Pak Ustadz dan menanyakan keberadaan si tuyul gondrong. Pak Ustadz pun belaga. Pilon atau belaga tidak tahu apa-apa. Namun dukun tersebut terus mendesak Pak Ustadz untuk memberitahu di mana tuyul gondrong tersebut. Dengan penuh sabar Pak Ustadz menjawab tidak tahu walau 1000 kali ditanya pertanyaan yang sama. Jawabannya tetap sama, tidak tahu. Karena berbohong demi kebaikan itu tidak apa-apa, daripada tuyul gondrong tersebut jatuh ke tangan yang salah dan merugikan banyak orang. Dukun hitam pun kehabisan kesabaran. Dukun hitam pun langsung menyerang Pak Ustadz. Si dukun mengeluarkan cakra besarnya dari dalam tubuhnya dan menyerang Pak Ustadz bertubi-tubi. Pak Ustadz pun terdesak.
mau tidak mau mengeluarkan cakra besarnya juga dari dalam tubuhnya dan pertarungan sengit pun terjadi. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya, tolong bantu kami dulu dengan cara like dan subscribe ya pemirsa sejangkau siar. Dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dan share jika cerita ini menarik. Tidak lupa kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Kedua kubu, Pak Ustadz dan Dukun Hitam masing-masing mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka. Namun sayang Pak Ustadz dengan kondisi tubuhnya yang belum fit, masih keadaan sakit, dikalahkan. Oleh dukun sakti ilmu hitam itu, Pak Ustadz pun terpental dan membentur batu. Pak Ustadz pun pingsan seketika. Sang dukun hitam pun tertawa lalu membaca mantra atau jampi-jampi untuk menjinakkan si tuyul gondrong. Namun sebelum si dukun hitam menjinakkan si tuyul gondrong, para makhluk gaib yang berada di rumah Pak Ustadz seperti kuntilanak dan siluman macan turun tangan melawan dukun hitam karena tidak terima si dukun hitam sudah mencelakakan Pak Ustadz sampai pingsan. Namun sayang usaha kuntilanak dan siluman macan tidak berdampak apa-apa. Si dukun hitam terlalu kuat untuk mereka. Mereka pun dikalahkan dan terpental terkena serangan bertubi-tubi dari dukun hitam. Si dukun hitam pun kembali membaca mantra atau jampi-jampi dan membawa kabur si tuyul gondrong. Keesokan paginya, istri Pak Ustadz mendapati suaminya sedang terkulai lemas dan pingsan. Istri Pak Ustadz pun menangis dan berteriak minta tolong. Warga sekitar pun dengan sigapnya datang berbondong-bondong membantu dan dibawalah Pak Ustadz ke rumah sakit. Namun sayang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nyawa Pak Ustadz tidak tertolong dan Pak Ustadz pun dibawa kembali pulang dan akan dikebumikan nanti siang. 2 bulan pun berlalu. Si dukun hitam semakin merajalela dengan adanya si tuyul gondrong di genggamannya. Pencurian dan perampokan dilakukannya di mana-mana. Dan dari hasil curian dan rampokan si tuyul gondrong tidak serta-merta membuat si dukun hitam puas. Dia lebih merajalela dengan mencari harta karun peninggalan penin. Peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu yang berada di dalam tanah atau di dasar lautan. Polisi pun dibuat gusar oleh ulah si dukun hitam tersebut. Namun polisi tidak bisa melacak keberadaan si dukun hitam tersebut. Dan di tempat kejadian sama sekali tidak ada sidik jari atau jejak dari si pencuri atau si perampok. Ya karena yang mencuri atau merampok adalah makhluk gaib si tuyul gondrong dan siluman lainnya yang diperintahkan oleh si dukun hitam. Polisi dengan sigap menghubungi Syifa dan Naya karena polisi sudah menduga yang mencuri atau merampok bukanlah manusia, tetapi makhluk gaib yang tidak kasat mata dan tidak ada sidik jari atau jejaknya. Syifa dan Naya pun bergegas memenuhi panggilan polisi dan berangkat menuju kantor polisi. Berbincanglah mereka. Dan Syifa memejamkan mata dan mengeluarkan cakra dalam tubuhnya untuk mendeteksi di mana si pelaku pencurian dan perampokan berada sekarang. Syifa pun akhirnya dapat lokasi si tuyul gondrong itu dan si dukun hitam. Bergegas para polisi beserta Syifa dan Naya bergerak mengendarai motornya menuju tempat si dukun hitam berada. Sesampainya di hutan, tidak jauh lagi dari tempat si dukun hitam tinggal, mereka pun memberhentikan laju kendaraan mereka dan mencoba mengendap-endap menyergap si dukun hitam tersebut dengan berjalan kaki. Namun sayang usaha mereka sia-sia, si dukun hitam sangat sakti. Dia sudah mengetahui keberadaan polisi, Syifa dan Naya di dekat rumahnya. Seketika si dukun hitam dan didampingi tuyul gondrong menyambut mereka. Dan pertarungan pun terjadi, para polisi, Syifa dan Naya melawan si tuyul gondrong. Si tuyul gondrong mengeluarkan cakra yang sangat besar dan mengerikan. Para polisi pun tidak sanggup melawannya dan dilululantahkan oleh si tuyul gondrong. Tinggal tersisa Syifa dan Naya. Syifa dan Naya bahu-membahu melawan si tuyul gondrong. Jual beli serangan pun tidak terelakkan. Kedua kubu sama-sama kuat, namun atas izin Allah, alhamdulillah Syifa dan Naya menang melawan si tuyul gondrong. Si tuyul gondrong pun terpental lemas, terkena serangan combo dari Syifa dan Naya. Tinggallah si dukun hitam seorang. Pertarungan kembali terjadi antara Syifa dan Naya melawan si dukun hitam. Cakra besar mereka pun membuat bumi ginjang-ganjing atau bergetar. Ajian-ajian mengerikan pun dilancarkan. Si dukun hitam sungguh kuat. Syifa dan Naya kewalahan melawannya.
Bergegas Syifa mengeluarkan pusaka batu safir biru yang ada di ikat pinggangnya dan karomah atau cakra. Dari batu safir biru pun masuk ke dalam tubuh Syifa dan mengumpulkannya di tangan Syifa dan menyerang si dukun hitam tersebut. Alhamdulillah si dukun hitam pun tidak berdaya dan kalah oleh Syifa. Bergegas polisi memborgol si dukun hitam dan membawa ke kantor polisi, dan si tuyul gondrong dibawa oleh Syifa dan Naya ke rumah kakeknya Syifa untuk dijaga atau dibelenggu agar tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan kesaktian si tuyul gondrong itu lagi. Begitulah cerita horor story kali ini. Jangan lupa bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar. Terima kasih. Assalamualaikum.